Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pada mata kuliah Etika Profesi dan Hukum Pelayanan Kesehatan akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait regulasi pada rumah sakit tipe D. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Salsabila Az-Zahra Putri Hashim, yang kedua ada Mutia Salsabila Wijayanti, yang ketiga ada Yoja Arum Pangesti, yang keempat ada Sanas Asafa Putri Fatihin, dan yang kelima saya sendiri Bilbina Cita Laksma, dan yang keenam yaitu Aulia Nur Sabrina. Kelompok kami sendiri akan membahas peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 47 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perumahsakitan yang terdiri dari pasal 1, pasal 2, pasal 4, pasal 6, pasal 16, pasal 21, dan pasal 23. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Yang pertama adalah pasal 1, disebutkan bahwa rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, serta menyediakan layanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Selanjutnya adalah pasal 2. Yang pertama, rumah sakit dikategorikan dalam rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Yang kedua, klasifikasi ditetapkan berdasarkan kemampuan pelayanan, fasilitas kesehatan, sarana penunjang, dan sumber daya manusia. Yang ketiga, klasifikasi rumah sakit. Rumah sakit umum tipe A, rumah sakit umum tipe B, rumah sakit umum tipe C, dan rumah sakit umum tipe D. Yang keempat, klasifikasi rumah sakit khusus. Rumah sakit khusus kelas A, rumah sakit khusus kelas B, dan rumah sakit khusus kelas C. Pasal 4 sendiri yaitu rumah sakit umum kelas D Pratama hanya bisa didirikan di daerah dengan kriteria daerah terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah kepulauan, wilayah pesisir atau pulau kecil, daerah tertinggal, dan daerah yang belum tersedia rumah sakit atau ada tapi sulit dijangkau. Pasal 6. Rumah sakit umum semua tipe memberikan pelayanan pada semua bidang, pelayanan medik dan penunjang medik, pelayanan keperawatan dan kebidanan, pelayanan kefarmasian, dan pelayanan penunjang. Selanjutnya pasal 16. Disebutkan pada pasal 16 yakni ketersediaan tempat tidur. Tempat tidur rumah sakit tipe D paling sedikit adalah 50 tempat tidur. Pasal 21. Pada pasal 21 memuat regulasi tentang peralatan. Peralatan pada rumah sakit umum dengan klasifikasi kelas D terdiri atas peralatan medis dan peralatan non-medis, yang tentunya harus memenuhi standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, keselamatan, serta layak pakai. Selanjutnya yakni pasal 23 tentang sumber daya manusia. Dijelaskan dalam pasal 23 bahwa sumber daya manusia pada rumah sakit kelas D meliputi tenaga medis, tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik, tenaga keteknisan medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan lain, tenaga manajemen rumah sakit, dan tenaga non-kesehatan. Selanjutnya, tenaga medis dijabarkan terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dan atau dokter subspesialis. Dijelaskan juga dalam pasal 23 bahwa sumber daya manusia terdiri dari dokter spesialis dan dokter gigi spesialis. Dan selanjutnya dokter subspesialis terdiri atas dokter subspesialis dasar dan dokter subspesialis lain untuk melakukan pelayanan medik subspesialis. Sekian presentasi dari hasil diskusi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.